Apakah Gunko ternyata ada hubungan langsung dengan sang dewa iblis yaitu Imo? Dan apakah perannya di Godsnack pula tidak akan kaleng-kaleng, melainkan dia akan menjadi semacam main villain di arc dari Elbaf ini? Nah, guys, coba sebelum sini, kali ini kita akan membahas tentang Godsnack nih alias Gunko, yang sepertinya kita belum pernah membahas secara detail tentang Godsnack ya, mungkin tentang Samrock karena ada hubungan saja dengan adiknya yaitu Seng, tetapi untuk karakter lain kita belum pernah nge-breakdown lebih jauh lagi. Makanya yuk di sini kita coba membahas tentang satu teteh kita yaitu Gunko. Oke, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena manusia tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dimana Gunko salah satu Godsnack yang menurut saya sejujurnya sangat mencurigakan sekali sejak awal kemunculannya, karena tidak ada nama Saint di balik nama lengkapnya seperti modelan Saint Killingham atau bahkan Saint Somers, yang untuk ini pun nanti akan kita bahas sedikit. Dan juga Gunko ini walau dia terlihat muda dan dia datang di bawah Samrock yang sebagai kapten, jadi dia hanya terkesan sebagai bawahan saja. Tapi nantinya bukankah kita juga melihat sendiri kalau ternyata Gunko lah yang bahkan dia membuat jalur Abyss untuk para dua Godsnack barusan untuk muncul di negeri Elbaf, dan bahkan juga kita melihat seberapa kuat kemampuannya dalam pertarungan nyata yang sebelumnya mungkin kita cukup sanksi karena hanya menghajar Loki yang dalam keadaan terborgol, tetapi di sini bisa bilang dia dapat dengan cukup mudah untuk menyeimbangi kekuatan dari bajak laut kolon yang ini mantep banget. Terutama selain momen dia membalikan serangan projektil dari Nami ke dirinya sendiri yang menurut saya ini cukup OP banget sih. Hal ini membuktikan seberapa beragamnya buah iblis yang dimiliki oleh Gunko tersebut. Apakah mungkin dia sudah menguasainya ke tingkatan yang sangat luar biasa? Atau bahkan terdapat hal tidak normal dari satu buah iblis ini alias Nomi. Karena keunikan dari buah iblis tersebut, mungkin saya bisa membawa nih 2 atau 3 karakter lain yang mungkin memiliki kekuatan yang sangat unik dan bahkan cukup jauh dari konsep atau medium buah iblis utamanya. Yang mungkin pertama yang sudah jelas, dia adalah Babang Torao dengan buah iblis OP Nomi. Dia bahkan bisa melakukan apapun dalam roomnya, terutama di mode awakeningnya, di mana dia bisa memanipulasi hukum fisika seperti membuat dimensi tertentu dan bahkan dipadukan hanya di dalam benda tertentu. Lalu untuk karakter kedua terdapat Doflamingo, ya walau dia ini memakan buah iblis benang, tetapi terdapat hal unik terkait dirinya yang dapat mengontrol orang lain juga, dan bahkan orang-orang yang dikontrol bisa jumlahnya mungkin sampai ratusan orang sekaligus. Yang tidak hanya itu, dia pula bisa menciptakan cloning yang juga cukup kuat. Dan tentu saja karakter terakhir atau yang ketiga menurut saya, dia adalah bocah lucu kita alias Bonnie. Dia bahkan bisa berubah menjadi apapun yang dia inginkan di Distorted Future-nya, dimana yang pernah kita lihat dia pernah berubah menjadi ras Elbaf dan bahkan menjadi nikah juga. Jadi menurut saya untuk Distorted Future dari Bonnie, kemungkinan dia bisa menjadi apapun yang dia pikirkan atau dia persepsikan akan terjadi. Nah, untuk Gunko menurut saya akan cukup mirip dengan hal-hal unik daripada pemakan buah iblis sebelumnya. Dia bisa merubah tubuhnya menjadi panah, mengeluarkannya menjadi pisau atau pedang. Dia pula bisa membuat bagian tertentu menjadi besar dan menggunakannya untuk menyerang musuhnya seperti yang kita lihat ketika melawan Loki lalu. Dia pula bisa menciptakan objek lain seperti burung yang sebelumnya pula dia kendarai untuk terbang, yang ini bahkan menjadi semacam ciptaan baru yang unik dari Arrow ini. Dan di chapter baru dia pula bisa mengubah alur dari objek, bahkan bisa dikontrol oleh apapun. Ya untuk meriam atau pistol jelas ya, mereka ini berdamanti pasti akan cukup mudah untuk mengontrolnya, tetapi bahkan benda hidup seperti Zeus saja dia bisa mengubah arah dari serangannya. Ini pula alasan bocah-bocah tertidur sebelumnya bisa terus berjalan karena adanya panah yang terus membimbing mereka ke jalur yang harus ditempuh, yaitu para bocah-bocah yang dibuat tertidur oleh Killingham ini. Tapi yang paling penting adalah dia dapat mengubah masa depan, atau mungkin kata yang lebih unik dan lebih enak adalah dia dapat menghancurkan masa depan dengan kemampuan buah iblisnya ini. Dimana panah yang dia buat itu seakan-akan dapat memastikan masa depan untuk terjadi, yang bahkan mungkin bisa melewati haki dari penglihatan masa depan sekalipun. Ya setidaknya itu kalau kita lihat dari kata-kata yang pernah Gunko keluarkan, terutama ketika dia menghajar Loki. Di situ pun dia bisa dengan sangat yakin dan bahkan dia pun berkata
berkata kalau masa depan dari panah ini adalah mutlak. Ya benar, hal ini semakin terkonfirmasi ketika kita melihat sendiri bagaimana Brook dan Jinbei malah saling beradu serang akibat panah yang Gunko ciptakan tersebut, yang bahkan nama jurusnya adalah Fate Arrow atau panah takdir. Dan bukankah dia mungkin bisa menghancurkan yang akhirnya mengubah takdir sesuai dengan keinginan dari usernya? Nah, di mana tentu saja hal ini membuat kita berpikir apakah jangan-jangan kemampuan ini tidaklah kemampuan normal biasa, terutama hal-hal aneh yang kita lihat dari Gunko tadi, yang paling utama adalah tentang regenerasi. Ya benar, bukan regenerasi biasa terkait tangan potong dan langsung tumbuh, tetapi bahkan setengah badan hancur yang notabene manusia biasa sudah pasti akan mati jika seperti itu. Yang bahkan ketika dia kembali normal lagi, tubuhnya bahkan bisa mulus lagi, jangankan luka, tapi bahkan kotoran pun tidak ada, yang bukankah ini sempurna sekali. Dan tentu saja hal ini mengingatkan kita kepada sang dewa-dewa atau iblis-iblis tertinggi, yaitu para Gorosei di Egghead lalu, dan mungkin saja yang lebih tingginya lagi alias Imu ini sendiri. Ya mungkin hal menarik yang kita bisa hubungkan adalah tentang panah hitam yang pernah kita lihat sebelumnya dari Gunko ketika melawan Loki, yang bukankah cukup mirip juga kan dengan serangan yang dilakukan oleh Imu kepada Sabo dan Cobra di flashback Reverie lalu dengan bentukan panah yang persis nih, yang sebenarnya kita masih belum tahu apakah itu panah atau mungkin banyak teori berkata jika itu adalah semacam ekor dari iblis yang dibuat oleh Imu ini. Ya selain regenerasi yang dia miliki yang persis seperti kata-kata Gorosei tadi, yang berarti akan ada semacam sumpah nih atau mungkin kontrak juga kepada karakter Imu tersebut. Karena sejauh ini terbuktinya hanyalah dari case Sain Saturn saja saat tubuhnya hancur menjadi tulang, pasca itu pun adalah Imu sendiri yang meng-cancel kemampuan dari Saturn ini. Entah Saturn karena sudah hidup sangat lama, jadi kalau kemampuannya diambil ya sudah hanya tinggal tulangnya sajalah yang akhirnya tersisa, atau bukankah hal paling lama yang kita lihat dari Saturn adalah kalau dia masih hidup 200 tahun yang lalu dengan kondisi yang persis sama seperti keadaannya sekarang, yang berarti bisa bilang mungkin usia dari Saturn ini sangat-sangat tua sekali, dan dia pun dibuat terus hidup dengan kemampuan immortal dari Imu, tetapi ketika kemampuannya diambil ya sudah daya hidup yang harusnya dia mati mungkin ratusan tahun yang lalu diambil, makanya tersisa tulang saja. Jadi rasanya teori terkait Gunko ini pasukan revolusioner pun cukup sulit ya, karena dia mungkin memiliki sumpah dengan Imu yang akan hancur kalau terjadinya sebuah pengkhianatan. Tapi nggak tahu juga sih apakah bisa di cancel semacam segel tersebut atau enggak. Dan terkait bahasan kita di awal tadi, Gunko ini satu-satunya God Snake yang mungkin bukan terlahir sebagai Tenryubito karena tidak ada nama Sain di depan namanya. Ya terkait Samrock, oke lah, dia saat muncul tidak dimunculkan nama Sain ini, tetapi untuk ayahnya yaitu Garling, lihat ada nama Sain di saat bubble perkenalan dari Garling tersebut. Nah untuk Gunko ini dia cuma ya udah Gunko doang tanpa ada embel-embel tambahan, dan dia juga satu-satunya God Snake yang kita lihat bisa mengeluarkan Abyss untuk mensaman dengan petir hitam dan api yang persis dilakukan langsung oleh Gorosei Saturn di Pulau Egghead. Kenapa coba tidak Samrock yang selaku leader yang melakukan atau mensaman orang-orang kuat lain dari para God Snake? Kenapa harus Gunko? Bahkan jika kita lihat juga di momen dia bersama Loki di chapter 1137 terlihat adanya panah hitam yang muncul dari kakinya disertai dengan petir dan api hitam juga, yang bukankah cukup mirip dengan perebisan atau demon atau pentagram dari kemampuan Gorosei sebelumnya. Jadi apakah mungkin semua hal unik yang Gunko miliki terkait matanya juga yang berbeda karena dia berhubungan langsung dengan God of Demon ya, atau King of Demon alias Imu ini sendiri. Mungkin kemampuan buah iblisnya ya hanya arrow biasa lah, tetapi dengan boost mungkin upgrade dari Imu, dia bisa meningkatkan ke tingkatan yang lebih tinggi lagi seperti yang Gunko lakukan, yaitu membuat panah takdir untuk menciptakan takdir baru sesuai apa yang dia inginkan. Yang gak aneh juga kan kalau ternyata Imu selaku masternya memiliki kemampuan pengubah takdir seperti itu, yang bahkan mungkin skalanya sudah sampai dunia seperti yang terjadi sekarang. Mungkin contohnya nanti ketika nanti dia melakukan The Great Cleansing atau hal-hal lain, itu kemungkinan akan berhubungan juga. Ya kalau kita lihat dari kemampuan God Snake lain seperti Killing Ham, dia bisa memanipulasi mimpi, tidur ataupun itu, yang bukankah skalanya saja sudah luar biasa. Dan untuk Sommers pula kemampuan menciptakan mawar-mawar berduri juga, wah, yang bukankah ini juga jadi cukup mirip dengan Admiral Green Bull karena konsepnya tanaman dan dia bisa menciptakan dengan skala yang sangat luar biasa juga. Belum Samrock yang dia bahkan baru menunjukkan kemampuan dari Cerberusnya, yang bisa dibilang mereka-mereka ini para God Snake sangat-sangat luar biasa sekali
sekali dan masih nggak kebayang apa yang bakal membuat mereka kalah di satu arc ini, atau mungkin kita akan mendapatkan semacam arc dari Sebon di Archipelago lalu, di mana Relic yang menolong topi jerami dengan haki untuk menahan Kizaru, yang apakah di sini Scopper Gaben akan menahan Godsnack dengan kemampuan unik baru yang kita masih belum ketahui, di mana sebelumnya adalah tentang haki, dan mungkin sekarang apakah kemampuan untuk menghajar para iblis yang dapat beregenerasi ini, yang untuk ini kita coba tunggu saja. Nah, jadi itulah video teori terkait Gunko ini. Kalau dari kalian sendiri, insight apa yang bisa kalian dapatkan terkait Gunko dan hubungannya dengan Imu? Bisa langsung tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin tahu produk-produk apa yang ada di layar kalian, seperti ini saya baju pakai apa, gear 5, lalu juga topi dari Luffy, Nika juga, lalu juga mic, lalu juga ini rekaman pakai apa, semuanya jam akan saya simpan di tag produk di bawah. Itu gitu, buat kalian yang beli bisa langsung support channel Ekonomi secara langsung, jadi bisa langsung klik link yang ada di bawah juga ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devela pamit, and I'll see you guys next time.